Setelah saling melepas rindu satu sama lagi, Wulia pun merasa ada yang aneh dari Felicia. Wulia merasa bahwa Felicia sekarang lebih terlihat berisi walaupun dia masih saja tetap cantik dan menarik. Dia malah terlihat lebih seksi menurut Wulia dari sudut pandang seorang wanita. "Fel, kamu kok tambah gemukan sih?" tanya Wulia yang memang belum tahu soal Felicia yang hamil. "Udah, nanti aja dijelasinnya, lebih baik sekarang kita ke rumah dulu," ucap Mbak Suci mengalihkan perhatian Wulia. "Iya," ucap Wulia dengan senangnya. Mereka pun segera menuju ke rumah yang Felicia tempati sekarang ini dengan Mbok Sumi dan juga MBK Mala. Sampai di sana Mbok Sumi dan juga Mbak Mala sudah menyambut di depan. Kebetulan juga Mbak Mala juga berjualan di depan rumahnya, sehingga langsung tahu kalau Felicia sudah pulang. "Wah, siapa ini?" tanya Mbok Sumi antusias karena sangat senang memiliki anggota keluarga baru. "Halo, Mbok," sapa Wulia yang memang sudah kenal dengan Mbok Sumi. "Wah, Wulia, selamat datang nak," ucap Mbok Sumi. Kemudian Felicia pun mengajak Wulia untuk masuk. Kebetulan juga kamar di rumah ini tinggal satu yang kosong sehingga bisa ditempati oleh Wulia. Setelah sampai di ruang tamu, Mbak Suci pun segera mengajak Wulia untuk berbicara serius. Melanjutkan pertanyaan Wulia di bandara tadi yang belum sempat mereka berdua jawab. "Wul, ada sesuatu yang perlu Felicia dan Mbak bicarakan sama kamu," tutur Mbak Suci dengan tampang tegangnya. "Ada apa sih, Mbak?" tanya Wulia yang merasa penasaran karena Mbak Suci sangat serius sekali kali ini. "Wul, sebenarnya sekarang ini aku hamil," ucap Felicia membuat Wulia membeku tidak mengerti. "Maksudnya?" tanya Wulia tidak paham. "Sebenarnya kami berdua memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan itu karena Felicia sekarang ini sedang hamil," lanjut MBK Suci. "Apa? Hamil?" pekik Wulia dengan suara keras, bahkan Mbak Mala dan Mbok Sumi yang berada depan pun mendengar pekikan Wulia. "Iya, Wul," balas Felicia. "Kamu udah menikah, Fel? Kok aku gak dikasih tahu sih?" cemberut Wulia karena mengira bahwa Felicia sudah menikah dan tidak memberitahunya. "Aku belum menikah, Wul," sahut Felicia membuat Wulia terkejut. Bagaimana bisa Felicia belum menikah tetapi sudah hamil? "Jadi maksud kamu belum menikah tetapi sudah hamil?" tanya Wulia dan langsung mendapatkan anggukan dari Felicia. "Ini semua tidak seperti yang kamu bayangkan, Wul. Ini semua adalah kecelakaan. Felicia sendiri juga tidak ingin hal ini terjadi, tetapi nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dikembalikan lagi," ucap Mbak Suci. "Kenapa kalian gak bilangan sama aku dari waktu itu? Apakah kalian berdua menganggap bahwa aku akan membocorkan hal ini? Aku sama sekali tidak akan seperti itu, dan juga aku pasti akan tetap menjadi teman kalian. Jadi jangan pernah menyembunyikan lagi berita besar seperti ini," ujar Wulia dengan air mata yang sudah menetes. Mbak Suci dan Felicia pun segera memeluk temannya itu dengan lembut dan juga mencoba untuk menenangkannya agar tidak menangis lagi. "Siapa ayahnya?" tanya Wulia saat mereka sedang berpelukan. Membuat Felicia dan Mbak Suci pun langsung diam dan saling berpandangan. "Pak Ziko," ucap Felicia dengan suara pelannya namun masih bisa didengar oleh Wulia. "Apa?" pekik Wulia untuk yang kesekian kalinya. "Bagaimana bisa?" tanya Wulia. Felicia pun menjelaskan kronologinya hingga Wulia paham dan juga merasa kasihan kepada Felicia. Dia juga baru menyadari ternyata selama beberapa minggu sebelumnya
Felicia tidak mau menggantikan Bu Asri untuk membersihkan ruangan Pak Ziko ternyata karena hal tersebut. Wulia pun mulai bisa menerima dan juga mendukung semua yang dilakukan sahabatnya itu. Selama baik untuk semua orang karena bagaimanapun semuanya sudah menjadi bubur sehingga lebih baik menerimanya bukan? Wulia juga merasa betah tinggal di sana karena semua orang ramah dengannya. Bahkan Mbak Mala juga sangat baik dengan Wulia dan sudah menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Setelah beberapa hari Wulia tinggal bersama Felicia, Wulia sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Satu kerjaan dengan Mbak Suci, sedangkan Felicia bekerja terpisah karena memang bekerja di sebuah restoran itu sangat susah. Mbak Suci takut jika Felicia nanti kelelahan. Sedangkan Ziko sudah kembali seperti Ziko sedia kala, bahkan dia telah menjadi orang yang sangat dingin sekali dan cuek daripada sebelumnya. Bahkan semua karyawan merasa bahwa bosnya ini sedang dalam kondisi buruk karena seiring sekali marah-marah. Apalagi di dalam rapat membuat semua orang yang melihat menjadi takut sendiri. "Pak, hari ini Nyonya Besar akan datang ke kantor," ucap Adi saat Ziko sedang asik mengerjakan berkas-berkas yang terus aja menumpuk. "Apa? Buat apa Mama sama Papa kesini?" tanya Ziko, namun Adi malah tidak tahu karena dia hanya mendapatkan kabar itu saja, selebihnya dia tidak tahu. Tak lama Mama Feni dan juga Papa Teguh sudah berada di lantai 30. Mereka sudah berjalan menuju ke ruangan Ziko. Ziko yang masih dalam ruangan masih syok mendengar orang tuanya akan datang, pasalnya orang tuanya itu jarang sekali datang selama Ziko menjabat sebagai CEO. Apalagi sang mama yang bahkan tidak pernah sama sekali datang, tetapi sekarang malah tiba-tiba saja datang. Pasti mereka sedang memiliki sesuatu hal yang sangat penting. "Ziko," sapa Mama Feni saat baru saja sampai di dalam. Adi pun pamit pergi karena tidak ingin mengganggu waktu keluarga ini. Apalagi Adi bisa pastikan kalau Nyonya Besarnya itu datang pasti ingin menanyakan tentang calon istri pada sang bos. Apalagi kalau bukan itu kan? "Mama, Papa tumben banget mampir," sahut Ziko menghampiri Mama dan Papanya yang sudah duduk di sofa. Mbak Nina masuk dengan membawakan minuman favorit mereka mau, yaitu kopi pahit untuk Papa Teguh dan juga teh hijau untuk Mama Feni. "Emangnya kenapa gak boleh apa Mama kesini?" ucap Mama Feni dengan nada kesalnya. "Bukan begitu Ma, Ziko cuma tanya kok tumben gitu aja kok. Mama sama Papa biasanya kan gak kesini jadi tumben aja," ucap Ziko mencoba memberikan alasan agar sang mama tidak cemberut lagi. "Enggak, tadi Mama sama Papa lagi jalan-jalan deket sini ya udah mampir aja sekalian," balas Papa Teguh, karena jika didiamkan maka akan terjadi perang dua ketiga antara ibu dan anak ini. "Oh, Ziko kira kenapa?" jawab Ziko lega karena tumben sekali Mama Feni tidak menanyakan tentang menantu. Bahkan saat pergi pun Mama Feni tak membahas calon istri, membuat Ziko sangat lega sekali. 6 bulan kemudian. 9 bulan sudah Felicia hamil, sekarang ini perutnya sudah sangat besar dan tinggal menghitung hari saja untuknya melahirkan. Sekarang ini Felicia sudah berada di rumahnya setelah bekerja seharian. Mulai besok Felicia sudah izin cuti kepada Bu Sarah karena akan melahirkan. Bu Sarah sangat excited dengan kelahiran Felicia, bahkan Bu Sarah mengatakan kepada Felicia untuk tidak segan meminta bantuan jika membutuhkan apapun itu. Karena dia juga sangat suka dengan anak kecil. "Duk, kamu udah ambil cuti kan di tempat kerja?" tanya Mbok Sumi. "Iya, Mbok. Feli udah ambil cuti kok," jawab Felicia. Kebetulan juga semua orang sedang berkumpul di rumah Mbak Mala. Mulai dari MBK Suci,
Amanda, Wulia dan Mas Dimas suami Mbak Suci. "Vel, nanti kamu persalinannya sesar apa normal?" tanya Mbak Suci. "Aku sih pinginnya normal Mbak, dan juga dokter Indah juga sudah bilang kalau aku bisa normal. Tapi semuanya tergantung keadaan di sana nanti Mbak, kalau emang memungkinkan normal ya normal, tapi kalau enggak ya sesar berarti," ucap Felicia sambil mengelus perutnya yang buncit tersebut. "Ya udah, kalau kamu ada apa-apa langsung telepon MBK atau Wulia ya," sahut Mbak Suci yang sangat deg-degan menjelang hari persalinan Felicia. "Iya, Mbak. Kamu tenang aja Suk, kan ada aku di rumah jadi Felicia dalam pengawasanku," sahut Mbak Mala. "Iya Mbak, bener, Suci serahin Felicia ke Mbak Mala ya," ucap MBK Suci. Mereka pun tertawa bersama dan juga berbincang-bincang sambil melihat ke layar televisi yang terus menampilkan berita gosip di sana. Tak lama sebuah akun gosip menayangkan berita tentang rumor hubungan asmara antara pewaris Adiguna Company, yaitu Ziko Pratama Adiguna dengan salah satu artis dan model cantik yang sekarang ini sedang naik daun, yaitu Melanie Putri. Namun belum ada konfirmasi antara kedua belah pihak, tetapi beredar foto-foto mereka berdua di media sosial. Sehingga banyak yang berspekulasi bahwa mereka berdua sedang berkencan. Semua orang di ruangan tersebut pun dengan diam melirik ke arah Felicia yang hanya diam saja melihat berita tersebut. Mereka merasa kasihan karena Felicia harus menanggung beban yang begitu berat selama ini. Sedangkan sang pembuat onar malah dengan asyiknya berpacaran di depan umum. Mbak Mala pun segera mengganti saluran televisi tersebut ke acara anak-anak yang disukai oleh Amanda. Felicia tahu mereka semuanya berusaha untuk mengalihkan pandangan dan juga pikiran Felicia dari berita tadi. Namun tetap saja ada sedikit kecewa, sedih, marah, tetapi itu juga sudah jadi keputusan Felicia. Bagaimanapun Felicia sendirilah yang tidak ingin memberitahukan hal tersebut kepada mantan bosnya. "Semuanya aku mau ke kamar dulu ya, udah ngantuk," pamit Felicia. "Iya, kamu hati-hati ya. Tidur yang nyenyak Vel," ucap Mbak Suci. Setelah itu Felicia pun segera menuju ke kamarnya dengan perasaan aneh di dalam dirinya. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan mantan bosnya itu, tetapi melihat berita tadi membuat hatinya sakit. "Nak, kenapa sangat sakit sekali melihat berita tentang papamu tadi?" ucap Felicia saat sampai di kamarnya. Dia mengelus perutnya dan curhat kepada sang anak tentang sakit hatinya. Dengan sekuat tenaga Felicia berusaha bersikap biasa saja mendengar hal tersebut karena dia bukan siapa-siapa bagi Ziko. Dan juga Ziko pasti sudah melupakannya, toh sekarang dia sudah mempunyai pacar baru. Setelah dirasa mulai tenang, Felicia pun berencana untuk tidur dan merilekskan tubuhnya. Namun tiba-tiba perutnya merasa sangat sakit sekali, entah kenapa Felicia sendiri juga tidak tahu. Dia memang sudah sering merasakan kontraksi palsu namun tidak sekuat ini. "Bob, Mbak Mala tolong!" teriak Felicia mencoba meminta tolong pada siapapun yang berada di luar kamarnya. Untung saja Mbak Suci dan yang lainnya masih berada di ruang tamu, sehingga saat Felicia teriak tadi mereka langsung mendengarkannya dan segera menuju ke kamar Felicia. "Vel, kamu kenapa?" tanya Mbak Suci sudah dengan raut wajah khawatir. "Gak tahu Mbak, tadi Felicia mau tidur terus rasanya perut Felicia sangat sakit," ucap Felicia yang sudah mengatur nafasnya karena perutnya sekarang sangat-sangatlah sakit. "Suk, kayaknya Feli mau ngelahirin deh," ucap Mbak Mala yang juga sudah sangat khawatir. "Apa? Ya udah kalau gitu kita bawa ke rumah sakit," ucap Bo Sumi.
Felicia pun segera dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana Felicia segera diperiksa oleh dokter dan ternyata Felicia akan segera melahirkan karena sudah di pembukaan 5. Prediksi awal dokter ialah 2 minggu lagi, tetapi sebelum 2 minggu ternyata Felicia sudah mau melahirkan saja. Mbok Sumi pun mengatakan untuk melakukan segala cara agar sang cucu bisa selamat dan juga sang ibu pastinya. Setelah menunggu hampir 10 jam agar pembukaan sempurna, akhirnya pembukaan pun sudah sempurna dan waktunya Felicia melahirkan. Dia sudah dibawa ke ruang bersalin dengan dokter, sedangkan Mbok Sumi dan yang lainnya menunggu dari luar. Rasanya kasihan melihat Felicia harus berada di ruang persalinan sendirian, tanpa hadirnya seorang suami untuk menemaninya memberikan dukungan mental untuk Felicia. Namun bagaimana lagi, ini semua sudah ditakdirkan olehnya sehingga mau tidak mau Felicia harus menjalankan ini sendirian. Setelah berjuang untuk melahirkan selama hampir 1 jam, akhirnya sang anak pun lahir berjenis kelamin laki-laki yang sangat tampan. Intinya saja Felicia bisa melahirkan secara normal sesuai keinginan. Felicia sudah dibawa ke kamar pasien sedangkan sang anak sedang dipersiapkan oleh suster sebelum dibawa ke kamar Felicia. "Duk, selamat ya, kamu sudah menjadi ibu," ucap Mbok Sumi saat Felicia baru saja tiba di kamar pasien dengan wajah lelahnya, karena harus mengejan begitu lama. "Makasih, Mbok," ucap Felicia dengan air mata yang sudah menetes lagi sama seperti dia berada di ruang persalinan tadi. Ia merasa sangat beruntung karena bisa merasakan sakitnya melahirkan secara normal, tetapi juga nikmat yang tiada taraf sebagai seorang wanita. "Fel, selamat ya," ucap Mbak Suci sambil menangis dan juga dengan memeluk erat tubuh Felicia. Dia merasa sangat bangga dengan Felicia karena memilih berjuang untuk melahirkan anaknya daripada menggugurkannya. "Makasih, Mbak," ucap Felicia yang juga terus saja menangis. Satu persatu semua orang di dalam memberikan selamat kepada Felicia. Semua orang menangis terharu dan juga bahagia karena melihat Felicia yang begitu tegar dengan melahirkan tanpa suami.